Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat. Nah, pada tanggal 23 September 2020 pembelajaran kita mata pelajaran matematika dan agama. Pada matematika pembelajaran kita mengenai kuasa Allah dalam menciptakan manusia, dan hari ini tentang penaksiran atau lebih terperincinya pembulatan pada satuan, puluhan dan ratusan di bilangan cacah. Jangan lupa diawali dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Kuasa Allah dalam menciptakan manusia terdapat di Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Alkitab diawali dengan kisah penciptaan alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan terang, langit, bumi, laut, matahari, bulan, dan benda-benda di udara, darat, dan lautan. Puncak penciptaan Allah adalah manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya agar bersekutu dengan dirinya. Anak-anak ibu, dalam Kejadian 1 ayat 1, 2 ayat 3 diceritakan secara umum tentang apa yang Tuhan lakukan. Nah, Kejadian 2 ayat 4 sampai 25 secara spesifik kita dapat mengetahui kuasa Allah menciptakan manusia dan hubungan khusus yang ada antara manusia dengan Allah. Nah, sini Ibu juga menjelaskan cara Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa dikatakan manusia disebut ciptaan Tuhan yang mulia. Allah menciptakan alam semesta hanya dengan berfirman. Untuk dipahami ya, tetapi menciptakan manusia, Allah berkarya. Ibu ulangi, kalau Allah menciptakan alam semesta itu hanya dengan berfirman, namun menciptakan manusia, Allah berkarya. Nah, manusia diciptakan dari tanah tetapi diberi gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, manusia hanyalah benda mati sebelum Allah menghembuskan nafas kehidupan di dalamnya. Nah, Allah mengambil tanah, membentuknya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Lalu menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Nah, manusia yang pertama diciptakan Tuhan disebut namanya Adam, yang artinya tanah. Tuhan menempatkan Adam di dalam satu taman yang indah, namanya Taman Eden. Nah, betapa senangnya Adam tinggal di taman itu. Lalu Tuhan melengkapi Taman Eden dengan bermacam-macam tanaman dan bunga-bunga yang indah. Juga bermacam-macam pohon yang buahnya enak sekali. Nah, di taman itu Tuhan juga menempatkan bermacam-macam burung, juga binatang-binatang lain, diantaranya sapi, kerbau, domba, dan singa. Lalu burung-burung berkicau merdu, domba dan singa bermain-main gembira, tidak ada yang bermusuhan. Tidak seperti sekarang ini anak-anak ibu. Nah, dan di taman itu tidak pernah terjadi kelaparan. Semuanya baik dan sempurna karena di situ tidak ada penyakit. Seperti saat ini, ada virus, berbeda nak. Nah, kepada Adam diberi tugas untuk mengurus dan memelihara taman itu. Nah, itu berada di Kejadian 1 ayat 28. Adam memiliki kuasa atas segala ciptaan Allah. Tuhan memberikan kepada Adam tentang sebuah pohon yang disebut pohon pengetahuan. Ia tidak diperbolehkan memakan buahnya, oleh karena itu jika ia memakannya, ia akan mati. Itu yang dikatakan pohon larangan. Nah, itu terdapat di Kejadian 2 ayat 17. Allah memerintahkan semua hewan ciptaannya lewat di hadapan Adam. Lalu Adam memberi nama kepada masing-masing hewan tersebut. Tetapi di antaranya semua ciptaan itu tidak ditemukan penolong Adam sendiri. Oleh karena itu, Allah membuatnya tertidur lelap dan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuknya untuk menjadi penolongnya yang sepadan.
Nah, anak-anak ibu, menarik kan untuk diperhatikan cara Allah menciptakan Hawa. Allah yang penuh kuasa menciptakan Adam dan Hawa, dan kepada mereka diberi tugas sebagai wakil Allah di dunia ini. Nah, itulah cara bagaimana Allah menciptakan manusia. Jadi, patutlah kita memuji Tuhan karena ajaib cara Tuhan Allah menciptakan manusia di dunia ini. Nah, Tuhan menyuruh Adam dan Hawa bekerja. Mereka boleh bekerja di Taman Eden. Tuhan menyuruh mereka, atau yaitu Adam dan Hawa, memenuhi bumi dengan anak cucu mereka. Mereka dijadikan raja di bawah Tuhan sebagai raja alam semesta. Nah, tugas ini berlaku juga untuk kita sekarang. Kita harus rajin belajar dan bekerja, mengusahakan dan memelihara bumi untuk memuliakan Tuhan dan kepentingan kita. Tuhan mau supaya kita senang dan bahagia. Karena itu, kita patut mengucapkan terima kasih kepadanya. Nah, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai suami istri. Tuhan menginginkan mereka mematuhi dan memuliakan Tuhan, supaya mereka senang dan bahagia. Nah, itulah yang dimaksud kuasa Allah dalam menciptakan manusia. Dan Ibu sudah menjelaskan bagaimana pertama sekali manusia diciptakan oleh Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus menciptakan Hawa sebagai teman hidupnya si Adam. Itulah pembelajaran kita mengenai agama. Penaksiran adalah membuat perkiraan pada suatu bilangan agar mempermudah dalam operasi hitung. Nah, untuk melakukan penaksiran, kita harus menggunakan aturan-aturan pembulatan sehingga hasilnya bisa mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Nah, maksud dari aturan-aturan itu, yang pertama, jika angkanya lebih besar dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Yang kedua, jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka di depannya tetap. Itulah yang dimaksud dengan aturan-aturan penaksiran. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskannya melalui contoh supaya kamu lebih memahaminya. Anak-anak Ibu, yang dimaksud dengan aturan-aturan yang Ibu jelaskan tadi, jika angkanya itu dimulai dari 5 atau lebih dari 5, angka di depannya ditambah 1. Dimulai dari 5, 6, 7, 8, 9, angka di depannya ditambah 1. Namun kalau angkanya di bawah 5, 1, 2, 3, 4, angka yang di depannya itu tidak ditambahkan atau dikatakan ditambahkan 0. Itulah maksud dari aturan-aturan tersebut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan melalui contoh menentukan pembulatan pada bilangan-bilangan cacah. Yang pertama, satuan. Nah, tadi sudah Ibu katakan kalau dia di bawah 5 angkanya, dia tidak ditambah atau ditambah 0, itu sama saja. Nah, lihat contoh yang pertama. Bilangannya itu 2. Berarti ketika kita bulatkan, dia menjadi berapa, Nak? Karena 2, berarti nilainya ini di bawah 5. Berarti dia tetaplah menjadi 2. Inilah dia. Kita buat pakai pulpen. Ibu buat tinta merah supaya dapat membedakannya. Ini jawabannya ya. Tapi kalau kamu buat tinta hitam ya, Nak. Yang kedua, 6. Nah, ternyata 6 ini lebih dari 5. Nah, jadi dia ditambah berapa tadi Ibu katakan? Ditambah 1. Ini dia. Berarti 6 tambah 1 berapa? Kalau kamu tidak ingat, tidak
Kalau lupa begini caranya. 6 tambah 1 berapa dia? Menjadi 7. Pindahkanlah dia di sini 7. Inilah dia hasil pembulatan dalam satuan. Sekarang pembulatan dalam puluhan. 14. Nah, kita lihat satuannya yang terakhir, angka terakhir, yaitu kalau dia khusus 40-an, angka yang paling terakhir dilihat nak, 14. Ini dia satuan. Ya. Nah, lihat 4 ini nilainya lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 5. Lihat 4. Oh, ternyata 4 itu di bawah dari 5. Berarti dia ditambah berapa nak? 0. Berarti ini berubahlah menjadi 0 4-nya. 0. Kita bulatkan menjadi berapa dia? 10. Ini dia. Contoh yang kedua. 5,8. Ibu ralat, contoh yang kedua 58. Lihat angka yang terakhir 8. Lihat 8 ini dia lebih besar, lebih kecil atau dia sama dengan 5. Nah, ternyata 8 itu lebih besar dari 5 ditambah 1. Nah, jadi 5 ini 8 ini dia berubah menjadi berapa? 0. Itu dia. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti 6 ini dinaikkan ke atas, 0 ini pindahkan kemari. Ini dia. Nah, jadi nak, untuk puluhan, angka yang terakhir ini, angka satuannya ini berubah menjadi 0. Khusus pembulatan pada puluhan, angka yang paling belakang ini berubah menjadi 0. Dan yang di depannya ini ditambahkan, apakah dia ditambahkan 0 atau ditambahkan 1? Nah, cara menentukannya dari mana? Kamu lihat yang paling belakang ini, dia lebih besar atau lebih kecil dari 5. Kalau dia lebih kecil dari 5 berarti hanya ditambah 0. Kalau dia lebih besar dari 5 berarti dia ditambah 1. Itu dia untuk puluhan. Nah, sekarang ratusan. 335. Yang dilihat kalau pada ratusan, puluhannya yang mana? 35. Kita lihat yang di tengah 3. Ingat, acuannya puluhan 3. Nah, 3 ini dia lebih besar atau lebih kecil dari 5? Ternyata lebih kecil, berarti yang di depannya ditambah berapa? 0. Kita buat 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, angka yang di belakangnya ini berubah menjadi berapa? 0. Kita bulatkan. Nah, pindahkanlah kemari 3. 0-nya ini pindahkan kemari. Menjadilah dia 300. Ini dia. Sekarang contoh yang kedua, 493. Perhatikan acuannya puluhan, yaitu 93. Lihat 9-nya. 9 ini lebih besar atau lebih kecil dari 5? Ternyata lebih besar. Berarti depannya ini ditambah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kedua angka ini, bilangan ini berubah menjadi apa? 0, 0. Pindahkanlah dia ini ke atas 5. 0-nya pindahkan ke samping sama dengan. Inilah dia. Dan untuk dipahami juga, pada ratusan, angka yang paling di belakang itu juga berubah menjadi 0 kalau kita mau melakukan pembulatan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan pada penggunaan koma. 6,6. Caranya sama juga nak. Lihat angka yang terakhir. Kalau dia 6,6, yang terakhir ini satuan, lihat ini yang terakhir. 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Ternyata lebih besar. Berarti 6 ditambah 1 sama dengan berapa? 7. Nah, yang paling belakang berubah menjadi berapa nak? 0. Jadi dapatlah dia pembulatannya
7,0. Inilah dia. Anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video pelajaran yang Ibu berikan. Pada tugas kamu, Ibu harap kamu sudah jelas itu di kertas perinannya. Pada pembelajaran agama itu ada 5 soal. Lalu pada tugasnya matematika itu ada 6 soal ya. Nah, untuk dipahami, kalau pada matematika, jika memang dia menggunakan jalan, buatlah jalan dan jalannya itu ditulis dengan pensil supaya rapi. Tapi kalau kamu tidak melakukan atau tidak membuat jalannya itu dari mana, hanya hasilnya saja, tidak menutup kemungkinan Ibu hanya membuat silang atau setengah nilainya ya. Kalau itu memang benar-benar jawabannya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.